warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Bu Guru yang solih dan soliha. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul pada halaman 108 sampai dengan 112. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya adalah kita percaya dengan sepenuh hati bahwa ada Nabi dan Rasul utusan Allah untuk umat manusia. Ananda, adapun arti Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah lewat malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul yaitu seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah lewat malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan juga disampaikan kepada umatnya. Nah, sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul itu banyak Ananda, namun yang wajib kita ketahui ada 25. Siapa saja mereka? Pertama, Nabi Adam alaihissalam. Kedua, Nabi Idris alaihissalam. Ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Keempat, Nabi Hud alaihissalam. Kelima, Nabi Soleh alaihissalam. Keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Kesepuluh, Nabi Yakub alaihissalam. Kesebelas, Nabi Yusuf alaihissalam. Kedua belas, Nabi Ayub alaihissalam. Ketiga belas, Nabi Zulkifli alaihissalam. Keempat belas, Nabi Syuaib alaihissalam. Kelima belas, Nabi Musa alaihissalam. Keenam belas, Nabi Harun alaihissalam. Ketujuh belas, Nabi Daud alaihissalam. Kedelapan belas, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ke-19, Nabi Ilyas alaihissalam. Ke-20, Nabi Ilyasa alaihissalam. Ke-21, Nabi Yunus alaihissalam. Ke-22, Nabi Zakaria alaihissalam. Ke-23, Nabi Yahya alaihissalam. Ke-24, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ke-25 yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri Nabi dan Rasul. Adapun ciri-ciri dari Nabi antara lain, pertama, seorang Nabi belum tentu Rasul. Kedua, memiliki sifat tablik atau menyampaikan. Ketiga, tidak memiliki umat atau pengikut. Keempat, memiliki 4 sifat wajib yaitu siddiq, amanah, tablik, dan fatonah. Kelima, tidak diberi syariat baru. Nah, sedangkan adapun ciri-ciri dari Rasul, pertama, seorang Rasul pasti Nabi. Kedua, memiliki sifat tablik. Ketiga, memiliki umat. Keempat, memiliki 4 sifat wajib yaitu siddiq, amanah, tablik, dan fatonah. Kelima, diberi syariat baru. Kemudian Ananda, ada pula sifat-sifat Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ada 4 Ananda. Pertama, sifat siddiq. Artinya adalah benar. Rasul selalu benar dalam berbicara dan selalu benar pula dalam perbuatannya. Nah, sepanjang sejarah manusia, tidak ada seorang Rasul pun yang berdusta. Dalam keadaan bagaimanapun, Rasul selalu berkata benar. Rasul mempunyai sifat mustahil, yaitu kazib. Artinya adalah dusta. Apa yang dikatakan Rasul, baik berupa berita, janji, maupun ramalan masa depan dan hal-hal lainnya pasti mengandung kebenaran. Kemudian sifat yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya atau tidak pernah berdusta. Rasul dan Nabi tidak pernah mengingkari janji, selalu melaksanakan setiap apa yang telah dikatakan. Seorang Rasul pasti akan selalu menunaikan amanah yang dipikulkan kepadanya. Antara perkataan dan perbuatan pasti akan selalu sesuai. Nah, Ananda, ada pula sifat mustahil yang Rasul miliki adalah khianat, artinya adalah tidak amanah atau tidak menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang ketiga adalah sifat tablik. Arti tablik adalah menyampaikan atau menyampaikan wahyu. Tugas utama seorang Rasul adalah memberikan pemahaman kepada kaumnya. Tidak ada satupun ancaman atau bahaya menghadang yang menghentikan Nabi untuk menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran dan berbagai perintah dari Allah. Jikapun ada, Allah pasti akan membantu setiap Nabi dan Rasul dalam menyampaikan wahyu. Nah, sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul adalah kitman. Arti kitman yaitu menyembunyikan wahyu ilahi. Kemudian sifat yang keempat adalah fatonah.
Fatona artinya adalah cerdas. Para rasul diberi kecerdasan yang luar biasa oleh Allah dengan tujuan untuk kemudahan dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi selama menjadi rasul. Seorang rasul pasti memiliki pikiran yang jernih, penuh kearifan dan kebijaksanaan serta mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi umatnya. Nah, adapun sifat mustahil yang dimiliki oleh rasul yaitu baladah yang artinya adalah bodoh. Nah, Ananda, selain dari 4 sifat yang sebelumnya sudah Ibu paparkan, setiap nabi dan rasul juga memiliki sifat maksum. Arti maksum yaitu terpelihara dari segala macam dosa, baik yang kecil apalagi nabi-nabi penerima kitab suci. Ada 4 nabi yang menerima kitab suci dari Allah. Siapa saja ya? Pertama, Nabi Muhammad SAW. Beliau menerima kitab Al-Quran. Kemudian kedua, Nabi Isa alaihissalam. Beliau menerima kitab Injil. Ketiga, Nabi Daud alaihissalam yang menerima kitab Zabur. Dan keempat, Nabi Musa alaihissalam yang menerima kitab Taurat. Nah, adapun cara beriman kepada nabi dan rasul yang dapat kita lakukan Ananda. Pertama, mengimani bahwa Allah benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Kedua, mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui. Ketiga, membenarkan berita-berita yang berasal dari para nabi dan rasul. Dan keempat, mengamalkan ajaran yang dibawa nabi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran kita hari ini ya Ananda. Semoga setiap materi yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, berikut ini tugas yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Mohon disimak dengan baik ya Ananda. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga juga ibadahnya, selalu bantu bunda serta ayah di rumah ya Ananda. Akhirul kalam, billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.